Ya, apa saja implikasi putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat ikut Pilpres dan bagaimana Istana menanggapinya? Kami akan mengulasnya bersama Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP, dan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Mbak Titi, selamat malam Mas Irfan. Selamat malam, Mbak Eva, Mas Irfan. Apa kabar? Baik, Salam sehat selalu ya. ini Mas Irfan masih tersambung melalui jalur telepon begitu ya Mas Irfan. Saya ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, ini MK sudah memutuskan menteri yang maju dalam Pilpres tidak perlu mundur dan hanya perlu persetujuan Presiden untuk cuti ataupun untuk yang lain begitu. Dan Presiden pun sudah memberikan tanggapan. Nah, ini bagaimana sebenarnya menerjemahkan tanggapan Presiden ini? Ya, yang pertama tentu pemerintah Presiden menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi ya. Mengatakan Pak Menteri tidak mundur dalam melakukan kontestasi Pilpres. Yang kedua tentu Pak Jokowi sudah menyampaikan pemajunya harus lebih mengutamakan tugasnya. Meski ikut berkontestasi pada pemilu 2024. Karena dan kewenangan. Oke. Mas Irfan, mohon maaf namun nampaknya jalur komunikasi Anda masih kurang begitu lancar. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini MK memang sudah memutuskan bahwa memang secara hukum tidak melanggar. Tapi apakah menteri yang maju Pilpres ini tidak cuti, tidak menimbulkan implikasi apapun? Ya, jadi Mbak Eva, di dalam putusan nomor 68/PUU 20 Romawi 2022 itu, jadi Mahkamah Konstitusi memang mengatakan tidak harus mengundurkan diri. Tetapi ada tambahannya, tetapi harus dengan izin dari Presiden dan juga mendapatkan izin cuti. Jadi yang pertama harus ada persetujuan dari Presiden, yang kedua mendapatkan izin cuti. Jadi itu tidak boleh dipisahkan dari putusan 68/2022 tadi. Sehingga dengan demikian kalau kita perhatikan putusan MK tersebut sesungguhnya memberikan bola kepada Presiden ya, untuk kemudian menentukan bagi menteri-menteri di kabinetnya apakah bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden atau tidak. Jadi posisinya adalah satu, persetujuan dari presiden untuk maju, dan yang kedua harus ada izin cuti. Nah, soal izin cuti ini memang harus diatur, ada ketentuan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah yang mengatur soal izin cuti bagi mereka yang maju untuk misalnya gubernur, bupati, wali kota. Tetapi untuk menteri itu harus diterbitkan lebih lanjut bagaimana mekanisme cuti dan lain sebagainya. Karena kan untuk pemilu 2019 lalu yang berlaku itu pasal 170 bahwa kalau ingin maju maka harus mengundurkan diri. Dengan dibatalkannya atau kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/2022 ini, maka untuk 2024 menteri bisa maju asal ada persetujuan dari Presiden dan juga kemudian mendapatkan izin cuti. Kira-kira skemanya akan seperti itu, Mbak Eva. Oke, artinya kalau Presiden tidak memberikan restu dan tidak memberikan izin, menteri tersebut tidak bisa maju Pilpres dan otomatis harus mundur apabila tidak mendapatkan restu, begitu ya Mbak Titi? Ya, karena memang amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan seperti itu ya. Meskipun soal izin cutinya ini agak berbeda antara alasan yang dikemukakan oleh Hakim Saldi Isra. Karena kalau Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menyatakan izin cutinya itu sejak dia ditetapkan sebagai calon. Nah, kalau di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dia hanya bicara bahwa mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Tapi izin cutinya itu apakah selama masa kampanye atau selama berstatus sebagai calon, ataukah misalnya ketika dia hanya melakukan aktivitas kampanye saja, Mbak Eva. Ini yang agak berbeda memang antara amar putusan tersebut dengan ada satu concurring opinion. Jadi pendapat concurring opinion ini dari Hakim Saldi Isra. Kalau Hakim Saldi Isra itu di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa cuti itu dalam alasan berbedanya ya concurring opinion
Hakim Saldi Isra itu menyatakan cutinya selama masa kampanye. Jadi ketika seorang menteri ditetapkan sebagai calon, maka dia harus sudah dapatkan atau kemudian dalam kapasitas cuti begitu. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi dia tidak terlalu tegas di dalam amarnya. Amar putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya menyebutkan sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Nah, soal izin cuti ini yang tidak terlalu terang benderang apakah hanya ketika melakukan aktivitas kampanye dia lalu kemudian mendapatkan izin cuti ataukah selama masa kampanye dia harus cuti. Nah, itu yang kemudian harus dipertegas menurut saya, dibutuhkan peraturan pemerintah begitu ya untuk mendetilkan skema soal persetujuan dan izin cuti ini. Kalau kami sendiri mendorong agar izin cuti itu adalah cuti selama dia berstatus sebagai calon ya. Jadi sehingga ketika dia ditetapkan sebagai calon, maka saat itu juga dia harus nonaktif sementara atau berada dalam status cuti untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi ketika dia menjabat menteri. Tetapi kalau lebih mau sebenarnya strategis lagi bagi Jokowi karena ini periode kedua di mana dia perlu untuk memastikan semua kerja-kerja dan program pemerintah berjalan baik, lalu juga agenda strategis yang harus dituntaskan di periode kedua berjalan tanpa gangguan atau tantangan penurunan kinerja. Harusnya Presiden Joko Widodo tegas saja. Kalau ada menteri yang ingin maju sebagai capres atau cawapres, ya di reshuffle begitu ya. Reshuffle-nya bisa dengan figur yang berasal dari partai yang sama begitu ya, atau orang yang memang bisa dipastikan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kira-kira begitu Mbak Eva. Oke, yang jelas sekarang bolanya berarti di tangan Presiden begitu, Mas Irfan. Nah, bagaimana kemudian Presiden menerjemahkan putusan MK ini kalau begitu? Ya, yang pertama Mbak Eva, tentu pemerintah dan Presiden ya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya, ini kan memang harus kita patuhi bersama. Ya, yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden ya, Presiden meminta kepada para menterinya, pembantunya, mengutamakan tugasnya meski ikut nanti berkontestasi pada Pilpres 2024. Karena tentu sebagai pembantu Presiden, mereka ini adalah menjalankan program-program yang sudah diatur dalam RPJM, menjalankan visi yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Presiden. Nah, pertanyaan besar kan memang bagi kita semua, sejauh mana misalnya para menteri ini yang nantinya ikut berkonsultasi ini, apakah ada keseimbangan dalam dia sebagai kontestan ya dalam Pilpres, dan dia sebagai pembantu Presiden yang harus mempunyai tugas dan kewajiban melanjutkan pelaksanaan program-program yang itu sudah ditetapkan oleh Presiden. Oke, artinya Presiden memang sudah mencium begitu ya, atau menangkap indikasi bahwa memang nanti kalau ada menterinya yang kemudian ikut dalam kontestasi Pilpres ini akan terganggu kinerjanya. Seperti itu Mas Irfan? Sebagai menteri ini kan pembantu Presiden, Pak Eva, ya kan? Nah, apakah siapapun yang misalnya ingin ikut dalam berkontestasi dalam Pilpres 2024, itu kan hak politik seseorang, ya silakan. Tapi juga ada tugas yang harus diselesaikan sampai akhir masa jabatan pemerintah Pak Jokowi, ya ini 20 Oktober 2024, ya kan? Nah, dia harus. Nah, kalau apakah pertanyaan kita semua ini kan, apakah para menteri ini yang ikut nanti konsultasi di Pilpres itu dia mampu, dia mempunyai cukup waktu, ya, membagi waktunya dalam kampanye Pilpres dan menjalankan program sektoral yang itu menjadi beban dan tanggung jawab dia. Itu pertanyaan besar kita, ya kan? Dia tidak juga dihalangi, tapi yang harus ditunjukkan kepada publik dan masyarakat, kemana misalnya program-program itu bisa berjalan dengan baik, ya terarah, dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke.
Oke, karena itulah Presiden merasa bahwa dengan kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden ataupun wakil presiden akan melihat kinerjanya, kemudian melakukan evaluasi. Kalau tadi Mbak Titi mengatakan bahwa kalau sudah begitu tegas saja. Mengapa kemudian Presiden langsung mereshuffle saja kalau begitu? Nah, apakah kemudian pemikiran itu juga ada di kepala Presiden untuk melakukan reshuffle saja apabila nanti ada menteri-menteri yang kemudian maju dalam kontestasi Pilpres? Ya Presiden kan sudah menjelaskan juga Mbak Eva, nanti kalau tidak mampu kan akan dievaluasi. Ya kan kita nggak tahu bentuk evaluasi itu apakah bentuk reshuffle atau bagaimana, itu kan hak prerogatifnya Presiden. Ya kan? Presiden sudah menyatakan, saya akan evaluasi. Ya kan? Nanti kita tunggu saja, kan kita juga belum tahu menteri mana yang ikut berkonsultasi kan. Kita belum tahu ini. Nah, waktu pendaftarannya juga masih lama ya Mbak Titi ya. Ya kan? Kita tunggu saja. Oke, tapi sejauh ini sudahkah ada menteri-menteri yang memang kita tahu ya Mas Irfan, ada beberapa menteri-menteri dari Pak Jokowi ini yang sudah dideklarasikan menjadi capres di dalam internal partainya begitu. Tapi secara resmi begitu ya, apakah kemudian menteri-menteri ini sudah menyatakan secara langsung kepada Presiden bahwa mereka akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024? Sudahkah ada yang mengatakan ke Presiden secara langsung? Itu kan masih dalam internal partai politik masing-masing Mbak Eva. Kita kan juga belum bisa memastikan, dan belum bisa dapatkan jawaban kepastian itu. Ya kan? Paling tidak nanti kita tunggulah pada saat waktunya jadwal pendaftaran untuk Pilpres itu. Di situ baru kita bisa memastikan siapa-siapa pembantu Presiden ini yang punya berkeinginan untuk ikut dalam pertarungan Pilpres 2024 gitu. Oke, Mbak Titi, sambil kemudian nanti kita lihat begitu ya bagaimana Presiden menilai kinerja menteri-menterinya, apakah perlu dilakukan evaluasi ataukah sampai sejauh reshuffle. Kalau kemudian memang menjalankan tugas kementeriannya sampai akhir masa periode pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ini, menurut Anda idealnya untuk melakukan cuti itu bagaimana, Mbak Titi? Memang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu dari sisi jadwal masih cukup lama ya. Kalau kita lihat peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pendaftaran paslon itu baru akan berlangsung 19 Oktober tahapannya tahun 2023. Jadi cukup lama memang. Dan justru karena proses pendaftarannya itu cukup lama, justru yang harus sangat diantisipasi adalah ketika kita punya banyak menteri yang ketua umum partai dan juga menteri yang berdasarkan informasi yang kita dapat sebagai publik punya potensi untuk maju, nah menuju masa-masa pendaftaran itu Presiden mestinya juga harus mulai mengantisipasi ya, karena pasti atensi politik mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik elektoral pasti akan meningkat. Artinya pasti akan juga berdampak pada kinerja mereka di dalam memimpin kementerian, itu yang pertama. Nah yang kedua terkait dengan ketentuan persetujuan atau cuti ini, menurut saya Presiden dalam hal ini pemerintah perlu menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan pemerintah atau setidak-tidaknya peraturan Presiden yang mengatur tentang mekanisme persetujuan atau cuti tersebut. Kalau memang misalnya pilihan untuk mereshuffle itu tidak diambil sebagai pilihan, kami mendorong paling minimal sekali adalah menteri itu cuti nonaktif sementara atau cuti di luar tanggungan negara selama dia berstatus sebagai calon tetap atau selama masa kampanye. Sehingga dengan demikian kita bisa betul-betul memastikan tidak ada fasilitasi dari negara yang bisa kemudian punya peluang disalahgunakan ketika dia berstatus sebagai calon presiden dan wakil presiden. Karena sebagai calon presiden dan wakil presiden dia kan mendapatkan setidaknya 3 pelayanan ya. Satu protokoler, yang kedua itu layanan kesehatan, dan yang ketiga itu pengamanan begitu. Pasti setidaknya kalau dia tidak dalam kapasitas cuti penuh selama masa kampanye, hal-hal itu kan akan melekat ya kepada dia sebagai status calon yang juga menjalankan tugas atau fungsi sebagai menteri. Sehingga kami berpandangan ya satu,
ini akan lebih tepat bagi presiden di tengah tenggat banyak program strategis yang harus dituntaskan. Lebih baik agar pembantu-pembantunya itu bekerja penuh waktu tanpa harus diganggu oleh aktivitas politik yang pasti akan menyita waktu dan perhatian, tenaga, serta konsentrasi menteri. Jadi kalau ada yang maju, ya sebaiknya reshuffle saja begitu ya. Pilihan reshuffle kan bisa dengan misalnya orang-orang yang punya kapasitas yang betul bisa menopang kerja-kerja presiden. Yang kedua, kalau reshuffle tidak jadi pilihan, paling minimal sekali ya, maka diminta untuk cuti atau nonaktif sementara selama yang bersangkutan berstatus sebagai calon, sehingga tidak mengganggu kerja-kerja sebagai menteri dan menutup keran untuk kemudian terjadi penyalahgunaan di dalam kerja-kerja penyelenggaraan pemerintahan. Kira-kira begitu Mbak Eva. Oke, Mas Irfan, silakan ditanggapi. Kalau kemudian memang pilihan reshuffle ini tidak diambil oleh presiden, harapannya adalah memang presiden juga sempat mengatakan apakah memang perlu begitu ya melakukan cuti panjang. Nah ini bagaimana kemudian nanti pengaturan mekanisme cuti bagi menteri-menteri yang kemudian ikut kontestasi Pilpres? Ya, Mbak Eva, ini kan putusan Mahkamah Konstitusi ini kan masih baru ya, baru dikeluarkan dalam minggu ini. Juga belum mendapatkan masukan ya dari KPU, penyelenggara pemilu lainnya tentang putusan MK ini. Apakah misalnya regulasi yang harus dikeluarkan atau ditetapkan terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini tentang pengaturan fasilitas negara, tentang pengaturan cuti dan lain sebagainya untuk mengantisipasi tidak terjadi persoalan baru ya. Nanti kan itu saya yakin apakah Kemendagri atau KPU akan berkoordinasi ataupun mungkin DPR ya akan berkoordinasi untuk menganalisa atau membahas hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang jelas tentu Presiden sangat tegas ya mengatakan para pembantunya ini, menterinya ini harus mengutamakan tugasnya meskipun ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024 nanti. Saya akan evaluasi. Nah, kata-kata itu kan seharusnya sudah menjadi warning ya kepada siapapun yang bersangkutan maju sebagai Pilpres gitu. Apakah apakah mungkin dia punya rasa kepedulian ya, dia yang mengundur, dia yang mengundurkan diri. Oke. Nah, itu kan bisa dimungkinkan juga, nggak harus direshuffle. Nah, dia tahu mungkin tidak akan bisa mampu ya bagi waktunya, membagi tenaga dan pikirannya dalam konteks pemilu nanti dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang harus diselesaikan sampai 20 Oktober 2024 gitu. Oke, jadi Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya pernyataan Presiden soal evaluasi ini adalah sinyalemen supaya menteri-menterinya yang memang sudah bersiap untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 ini sudah mulai mengukur diri kalau memang tidak sanggup untuk mengutamakan kerja menterinya, lebih baik mundur saja begitu ya Mas Irfan ya? Ya, itu kan demi semua program-program yang sudah disepakati ya dalam periode Pak Jokowi yang kedua itu bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan dan itu dirasakan oleh masyarakat. Komitmen di awal kan itu seperti itu, Mbak Eva. Kan? Dia akan terbengkalai karena 1-2 orang, karena urusan pemilu, karena ikut konsultasi, ya terbengkalai karena sesungguhnya posisi satu menteri itu kan bisa beririsan dengan posisi menteri-menteri yang lainnya gitu. Jadi koordinasi dan kolaborasi antar satu menteri dengan menteri lainnya itu bisa jadi keterkaitan dalam melaksanakan menuntaskan program-program pemerintahnya ada. Supaya capaian pemerintah bisa diharapkan sesuai dengan rencana yang ada gitu. Oke, Mas Irfan, kalau kemudian kita bandingkan dengan 2019, misalnya di saat Presiden Jokowi petahana kemudian maju dalam Pilpres 2019, saat itu Presiden melakukan beberapa hari cuti begitu ya pada saat melakukan aktivitas kampanye. Nah ini apa bedanya dengan saat ini kalau begitu? Ya,
kalau untuk presiden kita sudah banyak contoh. Pak SBY juga seperti sudah kita pernah lihat ya, Pak Eva ya. Saya pikir nggak harus kita perdebatkan lagi atau setback ke belakang lagi. Ya, kalau urusan misalnya kita melihat 2019 gitu. Di masa Pak SBY juga beliau sebagai presiden posisinya sama dengan Pak Jokowi gitu. Nah, hari ini kan ada peraturan baru yang diputuskan oleh oleh Mahkamah Konstitusi. Kita juga dengar ya, jangankan menjadi presiden, menjadi anggota DPR aja, para pembantu ini, bantu presiden ini sebagai menteri ini juga harus mundur, ya kan? Gitu. Ini kan juga dalam konteks apa? Dia konsentrasi untuk melanjutkan programnya dan meneruskan dan menyelesaikan program-program yang ada gitu. Itu jadi tugas dan fungsi dia sebagai pembantu presiden begitu. Oke, Mbak Titi ingin menambahkan soal bagaimana kemudian kalau kita mengkomparasikan dengan apa yang terjadi di 2019 di mana saat itu Presiden Jokowi juga melakukan cuti gitu di saat melakukan aktivitas kampanye. Apa kemudian yang berbeda dengan sekarang? Ya, memang berbeda ya, karena kalau presiden itu kan dia dalam status atau kapasitas sebagai petahana, dan kemudian berkompetisi untuk maju pada posisi jabatan periode kedua. Jadi memang kalau kita baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sama seperti yang agak membedakan kalau kepala daerah maju kembali sebagai petahana, maka dia harus cuti selama masa kampanye. Itu kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah maju di pilkada. Tetapi kemudian mengapa presiden tidak? Karena kan dalam diri presiden itu melekat posisi sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara dalam sistem presidensial kita. Nah, oleh karena itu di dalam salah satu putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berstatus sebagai calon, dia cukup hanya cuti ketika sedang melakukan aktivitas kampanye. Tetapi kalau menteri kan berbeda, Mbak Eva. Menteri itu menjalankan kerja-kerja eksekutif kepemimpinan di kementerian, di mana mereka memiliki tugas untuk menjalankan fungsi yang pada sifatnya kalau di dalam putusan MK kita baca mengapa dia tidak harus mundur, karena dia dianggap sebagai satu cabang kekuasaan yang kemudian melekat dalam rumpun eksekutif presiden. Nah, karena dia melekat pada rumpun eksekutif presiden, maka kalau dia menjadi menteri dia harus dengan persetujuan presiden dan juga kemudian cuti. Nah, memang cutinya ini yang agak berbeda. Kapasitas dia kan bukan kepala pemerintahan dan bukan juga kepala negara ya, tetapi eksekutif yang menjalankan roda kementerian, membantu presiden yang harus mengerjakan program-program yang menjadi program kerja pemerintah begitu. Itu yang membedakan memang dengan presiden. Nah, para menteri yang ingin maju sebagai capres atau cawapres, saya kira perlu belajar dari Sandiaga Uno ya ketika maju sebagai cawapres di pemilu 2019. Posisinya sebagai wakil gubernur itu tidak mewajibkan dia kalau maju sebagai cawapres untuk mengundurkan diri. Tetapi yang bersangkutan memilih untuk mengundurkan diri karena tidak mau mengganggu misalnya kerja-kerja di pemerintahan daerah DKI Jakarta. Nah, kalau seorang wakil gubernur saja mawas diri bahwa dalam kapasitas wakil gubernur dia berstatus sebagai cawapres bisa mengganggu, apalagi seorang menteri yang mengelola pemerintahan dalam hal ini kementerian dan juga punya tugas dari presiden untuk menuntaskan misalnya program-program strategis di penghujung periode kedua. Jadi memang dalam hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi ini juga sudah kadung ya, sudah keluar begitu dan kita semua harus menghormati. Saya kira memang opsinya ada beberapa pilihan yang lebih istilahnya lebih menjadi role model dan pendidikan politik yang baik. Kalau orang berstatus menteri ingin maju sebagai capres atau cawapres, ya mawas diri sejak awal, satu mengundurkan diri. Karena memang kerja menteri itu amanah besar ya sebagai pembantu presiden dan mencapreskan atau mencawapreskan diri juga pekerjaan besar yang membutuhkan konsentrasi maksimal begitu. Nah, itu yang pertama memang lebih baik mawas diri untuk mengundurkan diri. Yang kedua ya dorongan tadi presiden untuk membuat
peraturan pemerintah mengatur soal mekanisme persetujuan dan cuti ini. Kalau kami sih berharap ya Presiden betul-betul dalam hal ini ya untuk memastikan kerja-kerja pemerintahan tidak terganggu ya reshuffle saja. Apalagi ini periode kedua yang PR kita sangat banyak ya, misalnya soal IKN, belum lagi program strategis lainnya gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Eva. Oke, Mas Irfan, kalau menurut KSP sendiri apa saja pertimbangan Presiden kalau memang kemudian tadi Anda katakan evaluasi, harapannya adalah menteri-menteri yang terkait bisa menangkap sinyal itu dan mundur saja. Tapi kalau kemudian memang tidak mundur, apa saja pertimbangan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet atau tidak melakukan reshuffle kabinet? Ya, itu nanti kita serahkan Mbak Eva kepada Presiden. Karena saya yakin dan percaya Presidenlah yang mengetahui, memahami ya satu persatu kinerja dan bagaimana menteri-menteri ini menjalankan program-program atau penugasan yang dilakukan oleh Presiden gitu. Ya, ini kan masih baru. Kita tunggu sajalah gitu. Ya kan? Pendaftaran untuk capres cawapres ini juga masih lama ya. Kita belum tahu apakah misalnya memang benar di jajaran pembantu ini ikut konsultasi atau kan enggak. Kita belum tahu. Karena dinamika politik ini kan bisa berubah kapan saja gitu. Ya, kalau hari ini memang ada yang mendeklarasikan di partainya yaitu internal partai, tapi secara pasti kan formal belum ada yang menyatakan saya siap menjadi presiden secara terang-terangan, belum juga kan gitu. Oke, ya, meskipun ini masih kita tunggulah. Dan Pak Jokowi pemerintahan hari ini masih terus bekerja ya. Ya, tugas-tugas masih banyak sampai 20 Oktober 2024. Kami juga terus masih memikirkan pasca Covid ini juga belum selesai ya. Sekarang mungkin ada varian baru Covid yang lagi naik di Jakarta. Ini juga konsentrasi pemerintahan ya. Supaya bagaimana kita ini bisa terus aktif ya, perekonomian kita bisa berjalan, gerakan roda ekonomi UMKM juga bisa geliatnya bisa maju. November ini kita menghadapi event G20 persiapan itu dan bagaimana ke depannya urusan pemerintahan yang ada bisa berjalan dengan baik. Program IKN juga terus sekarang ini berjalan ya kan. Masih banyak tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemerintahan hari ini sampai dengan masa waktunya habis. Itulah butuh kekuatan kolektivitas semua para pembantunya yang menjadi tanggung jawab masing-masing gitu. Oke, tapi sejauh ini sudah ada menteri-menteri yang kemudian deklarasi secara internal itu sama sekali tidak mengganggu kinerja mereka sebagai salah satu pembantu atau salah satu menteri Presiden Jokowi. Itu kan di internal partai politik ya sah saja, itu kan demokrasi di internal politik gitu. Ya kan, artinya kan belum juga keluar ya. Dan juga biasanya kan belum ada kepastian calon yang definitif yang benar-benar bisa capres maupun cawapres yang pasti kan belum. Semua juga belum. Semua masih berandai-andai, semua juga masih berspekulasi antara satu calon dengan calon yang lainnya gitu. Dan belum ada begitu ya pilihan partai politik ya, ketika misalnya ketua umumnya mencalonkan gitu. Itu kan internal ya. Tapi kan belum tahu kita apakah memang betul sampai dengan masa jabatan pilpres di pemilu nanti atau memang ada perubahan, kan kita belum tahu juga Pak Eva. Betul. Jadi itu kan sangat dinamis. Nah, sangat dinamis begitu ya. Dan sejauh ini tapi memang belum ada dukungan yang disampaikan atau yang dilakukan Presiden Jokowi secara resmi misalnya terhadap salah satu menterinya yang kemudian sudah mulai muncul namanya, sudah mulai dideklarasikan, itu belum jelas begitu ya Mas Irfan? Mbak Eva ini suka mancing-mancing Nggak ada mendukung untuk Pak Jokowi, nggak mendukung satu orang atau person-person untuk capres nanti. Jelas beliau perintahkan ya semua program pemerintah di semua sektor kewenangannya itu harus dituntaskan dan dilaksanakan sampai dengan 20 Oktober.
Oke, oke. Terakhir ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kemudian kita bicara pilpres, tapi kita bicara juga secara luas pemilu, begitu ada pilkada juga. Nah, sebenarnya aturan yang ideal ini bagaimana? Tadi kan Mbak Titi sempat mengatakan, misalnya ada contoh Pak Sandiaga Uno yang kemudian mundur karena maju dalam kontestasi pilpres, tapi kemudian nanti juga kita akan menghadapi pilkada juga, kemudian pemilu. Nah, aturan yang paling tepat ini bagaimana untuk kemudian pihak-pihak yang ikut dalam kontestasi ini benar-benar melakukan atau menjalankan kontestasi secara fair, begitu, tidak ada pihak yang diuntungkan karena tidak ada yang kemudian nanti menggunakan fasilitas yang dimiliki. Iya. Sebenarnya juga ini mumpung ada Mas Irfan ya, kita juga menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo karena di kabinetnya ini kan yang merupakan pimpinan partai politik dan juga merupakan aktor politik ya, kader-kader partai itu bukan hanya 1-2. Dan antisipasi pada potensi terjadinya penyimpangan ataupun kemudian penyalahgunaan kewenangan itu memang harus diwaspadai. Jadi bukan hanya menunggu ada yang kemudian maju capres atau cawapres, tetapi tindakan-tindakan yang mengarah kepada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan jabatan wewenang anggaran itu juga harus betul-betul diantisipasi dan dipastikan dieliminir sejak jauh-jauh hari. Pendaftarannya memang masih lama, 19 Oktober tahapan pendaftaran capres-cawapres, tapi potensi politisasi jabatan itu sangat tinggi karena kita punya pengalaman misalnya beberapa teman masyarakat sipil melaporkan salah satu menteri yang mengarahkan program yang di dalam pengelolaannya untuk misalnya menganjurkan peserta memilih anaknya begitu. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diantisipasi Mbak Eva, itu yang pertama. Nah, yang kedua, aturan seperti apa yang sekiranya memang bisa menghadirkan kompetisi yang lebih adil dan setara. Ya kalau mau, memang menteri itu karena kita di periode kedua tenggat Pak Jokowi ini banyak sekali penuntasan program strategis yang harus diselesaikan, maka pilihannya ya tegas-tegas saja. Mengundurkan diri atau kemudian direshuffle begitu ya. Jadi harapan kita sih Mahkamah Konstitusi tetap menganggap konstitusional misalnya pasal 170. Tapi kan putusan itu sudah terbit dan kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tinggal yang kita tunggu adalah tindak lanjut. Kami berharap bisa diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur soal skema pemberian persetujuan dan juga izin cuti ini. Dan paling minimal sekali ya kalau reshuffle tidak menjadi pilihan, misalnya karena pertimbangan kalau dia gagal terpilih, maka bisa kembali bertugas sebagai menteri misalnya. Karena kan setelah 14 Februari itu, di hari itu juga kalau pilpres, kita bisa langsung tahu hasilnya. Karena relatif hitung cepat dan lain sebagainya itu kan cepat sekali ya. Nah mungkin masih mempertimbangkan misalnya antara Februari sampai Oktober itu untuk memberi peran kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu ya sangat minimal, ya ini minimal sekali. Maka cuti itu berlangsung terus-menerus selama yang bersangkutan berstatus sebagai calon atau selama masa kampanye. Tetapi lagi-lagi saat ini kita butuh figur yang bisa menjadi contoh ya teladan negarawan kepada publik. Ya memang kalau ingin maju capres-cawapres, berikan otoritas untuk mengelola kementerian kepada figur yang bisa bekerja optimal, maksimal, profesional, mengundurkan diri begitu ya, karena memang berkontestasi itu tidak bisa setengah-setengah begitu, dan itu menjadi teladan yang baik bagi publik dan pemilih kita, Mbak Eva. Baik, kita tunggu sama-sama nanti aturannya akan seperti apa dan juga kita tunggu sama-sama tokoh yang kemudian berjiwa besar untuk nantinya menciptakan pertarungan yang adil tentunya bagi semuanya. Mbak Titi, Mas Irfan, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Eva, Mbak. Salam sehat selalu untuk semuanya.